Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena latar belakang saya politik, jadi saya coba juga untuk sedikit menambahkan. Paling tidak memang di dalam pemilu seringkali waktu itu kan presiden sebelumnya mengatakan, oh terserah aja related Gibran tadi, terserah rakyat saja yang memilih. Padahal di dalam konteks pemilu itu mulai dari rekrutmen, jadi selection. Jadi selectionnya ini sangat penting, posisi partai politik di dalam fungsi rekrutmen. Ya paling tidak hari ini ada 138 anggota DPR yang itu berhubungan dengan jabatan, anak-anak pejabat 50 sekian, istri-istri pejabat 30 sekian, suami pejabat saya pikir cuma istri aja, ternyata ada suami-suami pejabat, anak, ponakan, dan kekerabatan lainnya. Padahal kalau kita bahas tentang amanah konstitusi kan, amanah reformasi adalah penghapusan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah sekarang eranya adalah delivery policies-nya, jadi selection, election, dan delivery. Prinsip pemilu mestinya kan ya jujur, gitu. Jujur ini yang susah banget. Apakah 80 tahun kita sudah merdeka, tapi ternyata sebetulnya kedaulatan kita, budaya, politik, ekonomi, wilayah sepertinya sudah dijual dengan harga murah kepada asing dan asing. Nah, salah satu contohnya kalau kita bahas tentang extractivism resources, ini berhubungan dengan isu-isu di daerah urban industrial, di mana di situ banyak sekali urban wilayah-wilayah baru, ekstraktivisme resources, penambangan. Yang terjadi adalah munculnya banyaknya yang kita sebut sebagai pekerja seks komersial. Saya sudah lama bicara tentang itu, mahasiswa saya S2, S1 dan kawan-kawan aktivis juga sudah melihat, seringkali lapor di beberapa wilayah, termasuk juga di sekitar wilayah IKN. Dan yang sangat menyedihkan, ya kalau saya pergi sendiri ke Weda, itu sudah ada HIV di sana, ya di dalam konteks ini. Nah di sini letaknya, dan yang menyedihkan tadi saya katakan level juga gitu. Jadi pekerja seks komersial untuk pejabat dari Jakarta, pejabat provinsi sampai pada buruh. Ini juga persoalan-persoalan kita mau pembangunan seperti apa untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Ya ini yang kedua, isu karena saya juga dari perguruan tinggi pendidikan. Banyak sekali yang namanya pejabat ingin mendapatkan label-label kan sekarang mengalahkan. Saya seringkali banyak sekali pejabat yang mau jadi dokter hanya 1 tahun, 2 tahun, sementara yang dosen saja kalau mau jadi dokter sampai 5-6 tahun untuk bisa selesai. Nah, ini juga persoalan. Tapi bidang pendidikan ini ada persoalan tersendiri. Ada diskriminasi atau apa ya? Karena banyaknya sekarang perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Non-Pendidikan, sekarang namanya itu, dan Departemen Agama, kedinasan. Tapi ternyata mereka lebih mewah penggunaan anggarannya dibandingkan kami-kami yang dari di bawah Kementerian Pendidikan yang sesungguhnya. Nah, ini bagaimana sebetulnya? Kalau dulu kementerian-kementerian ini dia bisa cuma upgrading, jadi kayak upgrading pendidikannya untuk birokrat, tapi sekarang sudah S1, S2, S3. Bahkan Unhan dulu, karena banyak mahasiswa dosen Unhan yang menjadi mahasiswa saya, dulu nggak ada S1-nya, padahal undang-undangnya mengatakan harus ada S1 untuk mengadakan S2 dan S3. Yang ketiga, tadi atas nama investasi, nanti mungkin abang kita yang ekonom bisa menjelaskan, tapi bagi saya yang ada persoalan tersendiri atas nama investasi, ya, kita banyak sekali berhubungan investasi itu membawa juga tidak semua positif, tapi juga negatif, infiltrasi, intimidasi, ya, illegal migrant, terutama yang dengan obor. Kalau Bapak Ketua dan anggota pimpinan dari BEM ini melihat di mana pintu-pintu illegal migrant, legal maupun illegal migrant, salah satunya Pontianak, karena dia keluar mirip wajahnya dan sebagainya, tapi di sana akhirnya keluar ini juga berhubungan dengan isu korupsi, keluar dengan mendapatkan IKTP. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi, di mana posisi-posisi pintu-pintu illegal migrant. Nah, persoalannya lapangan kerja yang dibikin, yang menjadi kebijakan pemerintah ini
itu untuk bangsa Indonesia atau untuk Cina paling tidak, begitu ya, Cina dari sana. Karena sampai tingkat OB saja itu dari sana. Itu bisa dilihat di Sulawesi Tengah, bisa di Kolaka, bisa di wilayah-wilayah lain. Data-datanya banyak sekali disertasi yang membahas tentang itu. Terakhir, nah kalau Amerika punya MAGA gitu ya, Make American Great Again. Apakah kita juga hari ini memiliki cita-cita untuk mensejahterakan rakyat seperti tujuan bernegara kita itu bagaimana? Sedikit yang berhubungan dengan perempuan juga, itu urusan pinjol dan judol ini meningkatkan jumlah kekerasan domestik terhadap perempuan. Ya, perceraian itu juga karena judol pinjol. Dan ini bagaimana kemudian harus diselesaikan? Ini juga persoalan tersendiri di dalam. Karena tadi di politik juga membahas tentang Polri. Janganlah demokrasi ini diserahkan kepada Polri. Karena Polri itu punya dua kekuatan. Satu senjata, dua KUHP. Ya. Jangan serahkan kekuasaan kepada Polri, demokrasi kepada Polri, karena dia memiliki dua kekuatan yang dia akan gunakan untuk power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolute. Terakhir bahwa sebetulnya kita sekarang posisinya di mana? Pak Erick. Apakah kita selalu bicara pembangunan, progres, tapi materialisme, ethics disingkirkan. Sehingga kalau ada capres yang bicara tentang etik dasmu, nah itu. Ini komunikasi politik pejabat. Atau kemarin juga ada, kalau meminta DPR bubarkan, oh itu goblok, misalnya seperti itu. Ada lagi apa lagi yang kata-kata yang seringkali dikeluarkan, menurut saya komunikasi politiknya atau kabur saja kalau nggak mau ini. Ya, tapi ini juga persoalan, apakah kita pembangunan ke arah materialisme atau pembangunan ke arah tingkatkan iman kita, takwa kita, sehingga kita akan mendapatkan Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya pikir ini penting. Nah, posisi DPR di mana? Ing nafso suntulodo, ing matio mau korso, tuturi handayane. Jangan tuturi hanjezeki. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.